sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian di rumah sehat-sehat ya. Di video kali ini Bu Indah akan menjawab semua pertanyaan kalian yang sudah kalian tulis di rubrik bertanya. Yuk simak pertanyaan pertama, yaitu Bu Indah urut dari kelas 1A ya. Pertanyaan pertama dari Aaron. Pertanyaannya, persiapan apa saja yang dilakukan sebelum senam lantai? Oke, persiapannya apa aja? Yang pertama adalah kalian harus menyiapkan tempatnya, misalnya matras. Kedua adalah sebelum melakukan, kamu harus melakukan pemanasan yang mengarah ke gerakan yang akan kamu lakukan supaya terhindar dari cedera. Pertanyaan kedua dari Alexander. Pertanyaannya adalah, keseimbangan itu apa saja? Keseimbangan itu banyak sekali latihannya. Misalkan yang seperti Bu Indah contohkan, yaitu gerakan pesawat terbang atau meniti di balok titian. Bisa saja juga dengan latihan gerakan bangau. Kalau gerakan bangau itu seperti apa Bu Indah? Gerakan bangau itu gerakan mengangkat kaki satu dan merentangkan tangan. Pertanyaan ketiga dari Al-Fatih, nggak punya matras Bu. Oke, jika tidak ada matras di rumah, kamu bisa menggunakan alas yang ada saja di rumah. Misal ada kasur, boleh pakai kasur. Ada karpet, boleh pakai karpet. Asalkan membuat kamu aman melakukan gerakan yang akan kamu kerjakan. Ada lagi yang bertanya, Anjena. Oke, sikap kapal terbang itu melatih apa? Di situ di video Bu Indah sudah kasih tahu kalau sikap kapal terbang itu untuk melatih keseimbangan. Ada lagi dari Dentitan, apa tujuan pemanasan? Bu Indah sudah juga jelaskan bahwa tujuan pemanasan adalah untuk menghindari cedera. Satu, untuk menghindari cedera. Dua, untuk menyiapkan otot kamu supaya siap melakukan gerakan olahraga selanjutnya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Firly kelas 1A. Apa gunanya kita belajar gerak keseimbangan? Tujuan dari gerak keseimbangan salah satunya adalah untuk menguatkan otot-otot kita. Misalnya dengan gerakan pesawat terbang, karena kita menumpu dengan satu kaki, bisa menguatkan otot kaki kita. Gitu. Masih banyak lagi fungsi manfaat dari gerakan keseimbangan. Salah satunya adalah menguatkan otot. Oke. Ini pertanyaan sangat bagus sekali dari Kenzo. Bu, apa bedanya matras dengan kasur? Oke, yang membedakan matras dengan kasur adalah bahan pembuat dari matras itu sendiri. Jadi macam-macam. Terus juga tingkat elastisitasnya juga itu juga berbeda, kepadatannya juga berbeda. Pertanyaan selanjutnya dari Nelson. Olahraga yang baik untuk saya apa ya? Oke. Kalau olahraga yang baik untuk usia dini bisa berlari, bisa juga senam irama. Oke, selanjutnya dari Quina. Dari Quina kelas 1A. Benda melatih keseimbangan selain kayu balok apa ya Bu? Oke, selain kayu balok bisa dapat juga menggunakan gimbal. Ini contoh bola dan gerakannya. Kita lanjutkan ke kelas 1B. Kelas 1B, pertanyaan dari Ahmad Aktarsah.
Apa yang terjadi jika pemanasan tidak dilakukan dengan benar? Apa yang terjadi? Bisa juga akan terjadi cedera otot karena ototnya tidak siap melakukan gerakan olahraga yang dilakukan. Jadi sebaiknya kalau pemanasan lakukan dengan sungguh-sungguh sehingga kita bisa terhindar dari cedera. Oke, selanjutnya dari Khairul Anam. Pertanyaannya adalah nama lengkap Bu Guru siapa? Nama lengkap Bu Indah adalah Siti Indah Kurniasari. Pertanyaan dari Hafiza. Mengapa kalau mau berenang harus pemanasan dulu Bu Guru? Oke. Seperti Bu Indah yang sudah bilang sebelumnya, kenapa harus pemanasan dulu? Supaya tidak terjadi kram otot dan supaya terhindar dari cedera. Ini ada dari Kaila, bertanya berjalan di titian balok seperti apa? Nanti Bu Indah kasih link videonya ya, bisa disimak di situ. Oke Kaila. Selanjutnya dari Mayuda Eka. Sikap kapal terbang biasanya dilakukan berapa lama? Oke. Sikap kapal terbang biasanya dilakukan 8 hitungan. Tapi jika untuk berlatih secara bertahap saja. Jadi misal dari hitungan 3, kalau sudah bisa 3 hitungan, kita lanjutkan menjadi 5 hitungan. Kalau sudah bisa 5 hitungan, lanjutkan lagi menjadi 8 hitungan. Semakin lama kamu menahan, maka semakin bagus. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Noah. Mengapa pada saat bertumpu di kaki kiri tidak bertahan? Berarti kaki dominannya itu adalah kaki kanan. Kaki dominan itu apa? Kaki yang lebih kuat. Jadi lebih kuat menahan beban tubuh gitu. Jadi kaki dominannya adalah kaki kanan, sehingga kalau menggunakan kaki kiri mudah sekali jatuh. Nah, dari Raffi bertanya soal gerakan yang mana ya Raffi? Tolong kasih tahu Indah gerakannya yang mana sehingga Bu Indah bisa menjelaskan apa yang dimaksud Raffi. Oke, lanjut dari Ragil. Apa tujuan melakukan sikap kapal terbang? Tujuannya adalah melatih keseimbangan. Oke, dari Rajendra. Pertanyaannya, terima kasih Bu Guru ya, sama-sama Rajendra. Oke, pertanyaan dari Sofiana. Dengan alas bukan matras. Oke, alas matras. Jadi digabung, jangan dipisah ya. Dengan alas matras itu lebih diutamakan menggunakan alas matras. Jika darurat atau tidak ada lagi selain matras, maka boleh menggunakan media yang dianggap aman untuk melakukan kegiatan olahraga itu. Oke, untuk kelas 1B sudah habis pertanyaannya. Sekarang lanjut ke kelas 1C ya. Dari Adelia. Videonya Bu Guru keren. Terima kasih Adelia. Akila, pemanasan terlebih dahulu ya. Sebelum olahraga sangat-sangat dianjurkan untuk melakukan pemanasan, karena Bu Indah sudah jelaskan bahwa pemanasan itu bertujuan untuk menghindari cedera. Link videonya Bu Guru di YouTube apa ya? Klik saja namanya Bu Indah, Siti Indah Kurniasari, nanti ada gambarnya Bu Indah, kamu
klik subscribe ya, supaya kamu tidak ketinggalan video Bu Guru yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Dari Danendra, kapan kita bermain sepak bola? Kapan ya? Yuk kita berdoa supaya kondisinya semakin membaik sehingga kita bisa bermain sepak bola bersama di sekolah. Oke, ya selanjutnya dari Emily, contoh senam lantai Bu. Oke, contoh senam lantai untuk anak usia sekolah dasar. Contohnya roll depan, roll belakang, handstand juga termasuk di dalam senam lantai. Nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya. Oke, selanjutnya dari Naila. Titian itu apa Bu? Oke, titian itu adalah tempat meniti. Jadi tempat meniti bisa berupa bambu, bisa berupa kayu, balok. Ini dari Rivaldo. Bisa seimbang dalam hitungan agak lama. Bisa, asal dilatih secara rutin, insya Allah bisa. Oke, terima kasih. Oke, untuk kelas 1C pertanyaannya sudah habis. Kita lanjut untuk kelas 1D. Kelas 1D dari Anin dia. Bagaimana cara menjaga keseimbangan kaki satu? Cara menjaga keseimbangan yaitu dengan merentangkan kedua tangannya supaya seimbang, dan tentunya dilatih setiap hari supaya terbiasa. Oke, yang selanjutnya dari Akila, kegiatan olahraga. Ini Bu Indah agak bingung ya pertanyaannya. Kegiatan olahraga itu macam-macam, bisa berjalan, bisa juga senam, berlari, bersepeda, atau bermain sepak bola. Senam lantai bisa dilakukan dengan berapa orang Bu? Senam lantai biasanya dilakukan oleh 1 orang saja. Tapi kalau untuk pertandingan biasanya dinilainya perorangan. Setelah itu ada nilai untuk beregu juga. Tapi nilai beregu itu juga dihasilkan dari nilai perorangan dari grup itu digabung menjadi satu, menjadi nilai grup. Vina bertanya, mengapa kita harus berolahraga? Mengapa kita harus berolahraga? Ya supaya kita sehat, bugar, dan melatih otot tubuh supaya lebih kuat. Juniora bertanya, teman-teman baru. Pasti Juniora ini kangen banget, pengen ketemu sama teman-teman barunya. Yuk berdoa bersama-sama yuk supaya kita bisa ke sekolah lagi, belajar bersama lagi di sekolah. Latisha bertanya, bagaimana cara bermain bola? Bagaimana cara bermain bola? Oh, macam-macam cara bermain bola. Bisa dilempar, bisa ditendang, bisa ditangkap. Tergantung permainan bolanya itu apa, temanya apa gitu. Nanti deh kalau udah masuk di sekolah kita main bola bersama. Oke. Selanjutnya dari Lawu bertanya, olahraga lari pada waktu siang apa boleh Bu? Boleh, namun sebaiknya tidak dilakukan karena di siang hari itu sangat terik sehingga kamu bisa terjadi dehidrasi di dalam tubuh kamu. Apa itu dehidrasi? Dehidrasi itu kekurangan cairan dalam tubuh karena keluar banyak cairan, keluar banyak keringat ketika berlari di siang hari. Jadi sebaiknya berlari di pagi hari. Pertanyaan dari Oktania, yang dimaksud dengan bertumpu itu apa Bu Indah? Menjajakkan kaki atau tangan. Videonya Bu Indah melakukan sikap pesawat terbang, yang menjejakkan adalah kaki.
Jika gerakan yang seperti kemarin, misal mengayun kaki, kita bertumpu pada kursi, tangan bertumpu pada kursi, maka yang dijejakkan adalah tangan. Oke, sudah habis pertanyaannya dari kelas 1D. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah bertanya. Semoga jawaban Bu Indah mudah dipahami dan dimengerti. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.